3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2C mata kuliah praktikum biokimia dengan saya Olivia Sismika dengan ujung NIM 13. Saya Nanswa Nabila dengan ujung NIM 020. Saya Yudi Kurniawati dengan ujung NIM 14. Saya Preti Yunesti dengan ujung NIM 01. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan video praktikum mengenai penentuan kadar protein secara naluri. Selamat menyaksikan semuanya. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Teori: metode Lowry digunakan untuk menentukan kadar protein melalui reaksi antara protein dan reagen Volin Chiocalteu yang menghasilkan warna biru diukur pada 660 nm. Metode ini sangat sensitif, akurat, dan stabil, namun mudah terpengaruh oleh senyawa pengganggu seperti EDTA dan deterjen. Meski prosesnya kompleks dan reagen tidak stabil, metode ini tetap menjadi standar andal dalam analisis protein di bidang biokimia dan pangan. Adapun alat yang kami gunakan dan juga bahan yang kami gunakan. Prosedur percobaan. Pertama, ambil terlebih dahulu larutan C sebanyak 40 ml. Lalu, kita ambil larutan BSA. Lalu, ambil reagen Volin Calteu. Ke dalam 6 tabung reaksi, tambahkan larutan BSA 0 ml, 0,2 ml, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1 ml. Lalu, tambahkan 1 ml Aquades ke dalam 6 tabung reaksi. Ukur larutan C sebanyak 5 ml dengan menggunakan gelas ukur. Lalu, larutan C yang sudah diukur dengan menggunakan gelas ukur tadi dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi larutan BSA dan juga Aquades. Lalu, larutan C yang sudah dimasukkan ke dalam tabung reaksi tadi akan bereaksi dengan larutan BSA dan juga Aquades yang ada dalam tabung reaksi dan menghasilkan warna merah muda. Tambahkan sebanyak 0,5 ml reagen Volin Calteu ke setiap tabung reaksi. Lalu aduk-aduk sedikit. Lalu diamkan pada suhu kamar selama 30 menit. Selanjutnya, ukurlah adsorben pada panjang gelombang 660 nanometer untuk campuran reaksi yang tidak mengandung protein dengan digunakan sebagai pelangkunya. Romanen aku. Nabila Anariabe dipanggil Bapak Olip. Pembahasan. Percobaan metode Lowry menunjukkan hubungan linear antara konsentrasi protein dan intensitas warna biru sesuai hukum Beer-Lambert. Warna biru terbentuk melalui reaksi Biuret dan juga reduksi reagen Volin Chiocalteu. Putih telur menghasilkan warna lebih pekat dibandingkan kuning telur karena kandungan proteinnya yang lebih tinggi. Putih telur bebek memiliki nilai absorbansi yang tertinggi, menandakan kadar proteinnya itu tinggi. Hasil membuktikan metode Lowry ini akurat dan juga lebih sensitif dibandingkan Biuret. Ini adalah kurva standar BSA-nya. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan penentuan kadar protein secara Lowry, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, nilai absorbansi meningkat seiring bertambahnya konsentrasi larutan standar BSA, yang menunjukkan hubungan linear yang baik antara kadar protein dan juga intensitas warna biru yang terbentuk. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi konsentrasi protein, maka semakin besar kemampuan larutan dalam reduksi reagen Volin Chiocalteu sesuai dengan prinsip Beer-Lambert. 2. Reaksi kimia yang terjadi pada metode Lowry meliputi pembentukan kompleks CU protein melalui reaksi Biuret dan dilanjutkan dengan reduksi reagen Volin Chiocalteu dan asam amino aromatik, menghasilkan warna biru tua yang intens sebagai indikator jumlah protein. Yang ketiga, hasil analisis menunjukkan bahwa kadar protein tertinggi terdapat pada putih telur bebek sebesar 440, diikuti dengan kuning telur bebek, putih telur ayam, dan terendah adalah kuning telur ayam. Urutan ini menggambarkan bahwa bagian putih telur memiliki kandungan protein lebih tinggi dibandingkan kuning telur, dan telur bebek lebih kaya protein dibandingkan telur ayam. Yang keempat, perbedaan hasil antara sampel maupun antar duplikasi pengukuran dapat dipengaruhi oleh faktor kimia dan juga teknis, seperti keberadaan lemak atau pigmen pada kuning telur, homogenitas larutan, serta waktu pembacaan absorbansi yang tidak seragam. Secara keseluruhan, metode Lowry terbukti sensitif, akurat, dan juga efektif dalam penentuan kadar protein dalam berbagai jenis sampel biologis. Metode ini dapat diandalkan untuk menganalisis bahan pangan berprotein tinggi seperti telur ayam dan telur bebek dengan hasil yang sejalan dengan teori biokimia. Itulah tadi video praktikum dari kelompok kami. Semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.